selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Sugi, selamat sore juga. Ya Pak Sugi, ada yang bisa saya bantu? Kenapa Bapak menghadap saya? Iya ini Bu Dian, saya pengen ngobrol nih tentang permasalahan saya di sekolah ya. Kita kan sebagai pengajar nih, kira-kira eh, Ibu bisa bantu kan ya? Ya, mudah-mudahan saya bisa bantu Pak. Ya, gini loh Bu, tentang permasalahan sekarang ini kurikulum merdeka kan ya. Nah, jadi kurikulum merdeka itu tentunya bukunya pun baru ya, karena kurikulum baru, kita buku baru. Cuman ternyata di sekolah saya itu bukunya itu belum lengkap gitu. Jadi kan pembelajaran kan agak terhambat, siswa itu tidak memiliki buku. Ada beberapa sih yang sudah ada bukunya, tapi banyak yang belum. Gitu sih permasalahannya, Bu. Jadi tujuan Bapak ya, membicarakan ini adalah karena ketersediaan buku di kurikulum merdeka ya Pak ya? Iya, Bu. Oh. Apakah permasalahan yang Bapak hadapi saat ini dia rasakan juga oleh beberapa guru yang lain Pak di tempat Bapak? Saya kan ngajar kelas 4 nih. Nah, kebetulan kan untuk di kabupaten kita ini di Pesawaran itu kurikulum merdeka itu diterapkan di kelas 4 SD ya dan kelas 1. Jadi yang bermasalah itu baru kelas 1 dan kelas 4 karena yang kelas lain belum menggunakan kurikulum merdeka. Dan itu juga nggak semua bidang studi sih. Kita baru matematika sama seni budaya yang sudah ada bukunya. Oh iya, berarti permasalahan yang Bapak hadapi saat ini sebenarnya dirasakan juga oleh guru-guru yang lain ya Pak ya? Ya. Seperti itu. Nah, sebenarnya kalau permasalahan seperti ini, ada nggak rencana Bapak untuk melakukan apa gitu? Apa yang akan dilakukan oleh Bapak ke depannya? Untuk kalau buku ketersediaan kan mungkin susah ya Pak ya, karena kan kita untuk mengadakan sebegitu banyak itu kan terlalu susah. Nah, apa rencana Bapak yang akan Bapak lakukan agar murid itu bisa tetap dapat belajar seperti yang Bapak inginkan? Iya, kalau rencana sih untuk jangka panjang saya tetap nunggulah karena menurut saya itu akan lebih enak, siswa juga belajar lebih ada medianya, ada bahan bacaannya itu kan lebih enak ya. Tapi karena ini belum tersedia, saya masih ini menunggu dari sekolah sih. Karena kan ini kan memang disediakan oleh sekolah dari pemerintah ya melalui sekolah. Tapi selama belum tersedia itu ya paling yang bisa saya lakukan itu untuk sementara saya browsing nyari buku-buku elektronik gitu. Jadi sebenarnya walaupun belum ada ketersediaan buku, Bapak tetap melakukan pembelajaran dengan browsing dari internet atau Google ya Pak ya? Berarti Iya betul, cuma langsung. itu yang bisa kita lakukan. Ya, berarti Itu. metode pembelajaran Bapak sudah bagus itu Pak, sudah bagus. Nah, Ya. bagaimana langkah Bapak untuk mengantisipasi di kelas-kelas yang lain juga, yang misalnya kelas lain, misalnya ini kan di kelas Bapak. Nah, apakah antisipasi ini akan Bapak berikan juga ke guru-guru yang lain gitu? Bagaimana langkahnya Bapak untuk menularkan ini ke guru yang lain juga yang mengalami permasalahan yang sama? Ya, saya juga menyarankan ke guru-guru yang lain untuk juga melakukan kalau download sudah ya mereka juga saya bantu untuk mengunduh di beberapa website tempat adanya buku elektronik tersebut. Nah, cuman kan kendalanya mungkin untuk kelas 1 itu mereka untuk
gurunya sendiri itu untuk menerapkan ke siswa ketersediaan untuk menampilkan PPT, karena kalau PPT kan harus Ya. ditampilkan di layar kan ya. Nah ini Iya. punya beberapa apa namanya proyektor yang tersedia, Ya. jadi mungkin harus bergantian ya. Iya. Gitu. Ini kan sesuai dengan rencana yang akan Bapak lakukan ya setelah adanya langkah ini gitu. Nah, bagaimana Bapak nanti akan memberikan motivasi kepada guru-guru lain yang belum mengetahui, misalnya mereka tidak bisa membuat PPT gitu. Jadi Bapak rencana Bapak ke depannya seperti apa? Untuk mereka yang ya sudah sih sebenarnya mereka sudah ada kemampuan untuk membuat beberapa slide yang saya lihat juga beberapa itu sudah bagus-bagus slide-nya. Oh ya. Gitu. Jadi mungkin hanya untuk menampilkannya, karena kalau hanya menggunakan satu laptop ditampilkan di depan itu kan kurang puas, anak-anak kan dari kejauhan gitu. Jadi ya itu tadi mungkin bergantian di jam-jam tertentu menggunakan proyektor untuk menampilkan PPT yang atau buku yang sudah kita unduh dari halaman website. Berarti sebenarnya sudah ada pemecahan ya Pak ya dari persoalan ini ya Pak ya. Seandainya tidak ada ketersediaan buku, maka Bapak akan mengajak teman-teman Bapak untuk melakukan pembelajaran dengan interaktif dan inovatif ya Pak ya, seperti itu ya Pak ya. Sekarang setelah kita melakukan pembicaraan ini, apa yang Bapak rasakan saat ini? Jika dalam skala 1 sampai 10, apa yang sudah Bapak rasakan saat ini? Apakah Bapak merasa bebannya sedikit berkurang? Nah itu kira-kira Bapak sekarang berada di posisi yang berapa Pak? Iya, dengan saya menyampaikan permasalahan-permasalahan ini, kemudian saya bisa sampaikan permasalahan itu, saya agak lega, karena memang kita butuh teman buat curhat, buat ngobrol, menceritakan permasalahan. Kira-kira permasalahan kita ini sudah pas atau belum sih gitu. Iya. Jadi saya merasa lega, saya bisa menyampaikan ini sama Bu Dian. Oke, berarti tinggal bagaimana bekerjanya langsung ya Pak ya nanti. Begitu, semoga sukses Pak. Saya tunggu perkembangan selanjutnya. Salam untuk teman-teman Bapak yang terus berinovatif ya Pak. Iya. Terima kasih Bu Dian atas sudi menerima curhatan saya. Sama-sama Bapak. Semoga sukses ya Pak. Iya, Bu Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Sugi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Dian? Alhamdulillah Pak baik. Pak, saya minta waktunya sebentar Pak untuk sekedar bicara dengan Bapak. Oke, boleh. Silakan, ada permasalahan apa nih Bu Dian sampai menghubungi saya. Tapi untuk Bu Dian saya sediakan waktu agar kita bisa sharing lah gitu. Iya. Karena saya merasa Pak Sugi ini pasti ada penyelesaiannya gitu. Saya rasa insya Allah. Jadi saya coba untuk berbicara dengan Pak Sugi. Gini Pak Sugi. Oke, gimana Bu Dian? Kita kan sudah sekolah sekitar 5 sampai 6 minggu ini ya Pak ya. Ya, betul. Tapi ternyata di saat minggu keempat kan sudah banyak tugas gitu. Sudah banyak pekerjaan-pekerjaan latihan. Itu yang harus disetorkan gitu, atau pembuatan dari kelompok gitu. Tapi ada beberapa siswa itu yang malas mengumpulkan tepat waktu itu Pak. Jadi itu merupakan kendala bagi saya, bagaimana saya bisa melanjutkan pembelajaran kalau ada beberapa siswa yang
masih malas untuk mengerjakan tugasnya. Mengumpulkan tugas ya. Jadi kalau misalnya saya kasih tugas lagi kan berarti kan tugasnya menumpuk. Iya betul. Iya, nah itu. Nah, jadi saya bingung bagaimana saya memberikan tugas lanjutan kepada siswa itu jika dia pun belum mengumpulkan tugas yang lama. Nah itu. Oke. Ya. Jadi dari tugas yang belum dikumpulkan itu ya, permasalahannya kan itu tadi tugas yang diberikan kepada siswa ternyata masih banyak ya, mengumpulkannya, ya. Masih banyak yang belum dikumpulkan. Iya, gitu. Benar. Jadi, terus rencana Ibu sendiri gimana dengan siswa yang belum mengumpulkan tugas itu? Kan saya kan di setiap kelas itu kan sudah ada kesepakatan kelas ya Pak ya, keyakinan ya, kelas. Betul, kesepakatan kelas. Iya, dibuat keyakinan kelas bersama. Nah, setiap kelas itu rata-rata ada disiplin dan tanggung jawab Pak. Jadi jadi saya sudah mengatakan pada mereka, kalian itu harus menjalankan keyakinan kelas yang sudah kalian sepakati bersama. Jadi harus mengumpulkan tugas tepat waktu dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, seperti itu. Jadi disiplin dan tanggung jawab. Nah, sebenarnya rencana saya itu bagaimana kalau seandainya sudah saya laksanakan sih di satu kelas itu siswa itu saya kerjakan langsung saja Pak, kemudian saya suruh presentasi. Saya suruh presentasi saja langsung, jadi anak-anak jadi langsung bisa kita nilai ya. Iya, jadi bisa dinilai. Jadi mereka tidak ada lagi kata-kata oh ketinggalan, lupa atau belum diselesaikan. Iya. Saya minta mereka untuk mengerjakan langsung aja gitu. Itu rencana saya seperti itu. Nah, itu baru saya laksanakan di satu kelas aja gitu. Dan rencananya akan saya lakukan di kelas-kelas yang lain. Seperti itu, Pak. Oke. Ini yang sudah dilakukan baru satu kelas. Terus bagaimana dengan kelas-kelas yang lain? Iya, padahal rencananya nggak sama seperti itu? Ya, atau mungkin saya juga ingin menggunakan mungkin metode yang lain untuk anak-anak, misalnya mereka suka dengan membuat pembelajaran misalnya PPT, mungkin saya akan minta mereka untuk membuat PPT saja. Jadi tergantung dari kemampuan mereka gitu saat itu. Jadi tidak monoton dengan menulis saja, kayaknya sebaiknya seperti itu ya yang saya lakukan. Jadi mereka tidak bosan dengan yang mengumpulkan buku gitu. Iya. Jadi intinya tugas itu tidak perlu sampai berlarut-larut sampai jadi PR pekerjaan rumah gitu Bu ya. Iya, benar, iya. Jadi mereka bebas untuk mengumpulkan seperti yang mereka mau. Misalnya boleh lewat PPT, boleh lewat video yang dikirimkan melalui WA saya atau lewat carta atau presentasi langsung. Nah, itu rencana saya seperti itu. Iya, itu sebenarnya sudah bagus Ibu karena itu kan juga pembelajaran berdiferensiasi Bu ya. Itu sudah bagus untuk Ibu yang sudah melaksanakan itu. Iya, nanti rencananya akan saya coba ke depannya biar mereka pun ada kemampuan lain ya Pak ya yang mungkin belum terungkap mereka kemampuannya seperti apa. Itu rencana saya seperti itu. Betul. Jadi iya. Gitu. Terus ada lagi mungkin rencana selain itu Bu, selain membuat tadi tidak sampai nginep, artinya tidak sampai dibuatkan PR, terus tidak dibuatkan buat berbentuk PPT gitu. Selain itu mungkin ada Bu? Rencana saya, ini kan pasti rencana saya akan saya lakukan. Kayaknya sih apa yang saya rasakan ini banyak dirasakan oleh guru-guru yang lain juga kayaknya. Yeah. Nah, jadi di setiap kelas itu kemungkinan itu ada siswa yang malas mengerjakan PR tepat waktu, pekerjaan tugas itu tepat waktu itu ada gitu. Jadi rencananya akan mengajak guru lain seperti itu juga. Jadi dipublikasikan juga untuk ke guru-guru yang lain. Iya, ada rencananya seperti itu. Kapan kira-kira kapan kegiatan ini dengan guru-guru yang lain itu akan dilaksanakan?
Mungkin secepatnya, karena saya pun akan berbicara dulu dengan koordinator guru mata pelajaran. Bagaimana, apakah ini disetujui atau tidak gitu. Kalau seandainya disetujui, mungkin saya akan mengajak teman-teman untuk dalam seperti MGMP sekolah gitu. Iya, Itulah gitu, karena ngajak, kalau mereka setuju ya saya akan mengajak, tapi kalau seandainya ternyata mereka tidak terjadi seperti yang saya alami, ya berarti saya hanya mengajak guru yang mengalami seperti saya gitu. Itu rencana saya. Betul. Terus yang sudah kita bicarakan ini, Ibu sudah ada jalan keluar? Ya Pak, saya sudah merasa lega. Oh ternyata saya punya ide gitu. Tiba-tiba punya ide, muncul ide gitu. Saya akan melakukan ini. Kemudian saya pun merasa, oh ini mungkin bisa ditularkan kepada teman-teman gitu. Iya. Mudah-mudahan saya bisa melakukannya lah. Iya. Udah merasa lega Pak. Kayak gitu saya tunggu kabar baik dari Ibu, menduplikasikan ini kepada teman-temannya supaya nanti di semua sekolah Ibu itu ada kemampuan yang sama, baik untuk gurunya maupun siswanya, nggak ada yang males-malesan. Oke Pak. Gitu. Ya, tunggu informasinya ya Ibu Dian ya. Terima kasih Pak atas waktunya Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bu Dian.